Oke, masyarakat ideal. Katanya Iqbal, untuk mensukseskan program kita membangun jati diri, membangun hudi, memang diperlukan kondisi sosial yang kondusif, yang bisa mendukung. Paling tidak, cirinya situasi sosial yang mendukung itu, katanya Iqbal, minimal. Yang pertama apa? Masyarakat yang tidak materialistis. Masyarakat yang punya ideal. Masyarakat yang tidak hanya mikir kebutuhan perutnya saja. Jadi masyarakat yang punya cita-cita. Kalau masyarakat tidak punya itu, tidak punya haluan, tidak punya idealitas, susah dia bantu kamu mewujudkan egomu. Jadi kalau itu negara, ya negara yang punya idealisme, bukan negara yang pragmatis, yang menghalalkan segala cara asal kebutuhan materi, kebutuhan perutnya terpenuhi. Kalau negara atau provinsi atau kabupaten atau RT-mu pakai logika itu, maka kamu akan susah mewujudkan ideal-ideal egomu. Jadi ciri yang pertama itu. Ciri yang kedua, leadernya harus inspiring. Pemimpin menentukan. Bukan leader yang tiap hari dikte kamu. Bukan leader apalagi yang sebaliknya, yang cuek pada dirimu. Tapi perilakunya, kata-katanya, kebijakannya memacu kreativitasmu. Itu berarti dia inspiring. Jadi situasi sosial, kondisi sosial yang dipimpin oleh seorang inspiring leader, termasuk yang minggu lalu, charismatic leader. Itu penting untuk membantumu mewujudkan, merealisasikan idealisme egomu. Yang ketiga, punya tatanan yang jelas, kode moral dan hukumnya jelas. Kalau negara, aturan dan normanya nggak jelas, kamu akan sulit. Kreatif susah, punya gagasan, cita-cita susah. Menurutmu benar, tiba-tiba disalahkan. Menurutmu sudah lurus, ternyata kok ya salah. Kenapa? Karena aturannya nggak jelas. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, ya, punya ideal bersama. Masyarakat ini punya cita-cita bareng. Mari kita bentuk masyarakat yang saling menghargai. Ya, ini namanya cita-cita bersama. Kalau ininya nggak ada, masing-masing anggota punya cita-cita sendiri, ya kamu akan susah membangun jati diri, mewujudkan dirimu seperti apa. Selanjutnya, masyarakat yang bisa menaklukkan SDA dan SDM, modal sosial dan modal materialnya. Kalau masyarakatnya masih, nama ndak bisa menaklukkan, itu kan masih bodoh, ndak pinter. Modalnya apa tapi dibohongi orang terus. Sumber dayanya luar biasa tapi dikadali terus sama orang lain. Ini susah kamu mewujudkan idealisme. Atau SDM, banyak orang pinternya tapi yang dipakai malah yang bodoh-bodoh. Nah, ini berarti tidak bisa mengelola sumber daya, juga susah mewujudkan egomu. Dan yang terakhir, masyarakat yang aman dan melindungi, bukan masyarakat yang mengancam. Selama ada potensi masyarakat yang mengancam, kamu susah membangun jati dirimu. Makanya Nabi wanti-wanti, saya bilang minggu lalu, al-muslimu itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kalau pakai prinsip ini, nanti struktur masyarakatnya struktur masyarakat yang melindungi, aman. Kamu tidak merasa terancam, baik dari kata-katanya atau dari perbuatannya. Tapi kalau struktur masyarakatnya mengancam, ya kamu sendiri tidak tenang. Jangankan membangun idealisme, nyari selamat aja kamu bingung. Tidak bisa. Jadi katanya Iqbal,
harus ada pendukung masyarakat yang ideal. Jadi kalau besok kamu jadi pemimpin, kondisikan situasi sosial semacam ini, nanti dari masyarakat yang semacam ini akan lahir banyak insan kamil, akan lahir banyak tokoh. Kalau merasa Indonesia hari ini krisis tokoh, kemungkinan besar memang struktur sosial kita tidak mendukung itu. Jadi itu ciri-cirinya. Nah, terakhir Iqbal bilang, perhatikan dua kondisi sosial yang menunjukkan ketidakpedulian terhadap nasib ego. Yang pertama apa? Hidup dalam bayangan. Hidup dalam bayangan itu konsep-konsepnya bagus, cita-citanya tinggi tapi tidak realistis. Ini sama juga dengan mengabaikan ego. Jadi, ya tetap kamu membangun diri, membangun jati diri, basisnya realitas. Jangan mencita-citakan sesuatu di luar jangkauan realitasmu. Misalnya, cita-citamu apa? Saya, Pak, cita-citanya ingin jadi guru bahasa Jerman, Pak. Bisa bahasa Jerman? Tidak bisa, Pak. Itu kan berat, kamu belajarnya lama. Apalagi sekarang kuliahnya bukan di fakultas bahasa. Jadi idealisme ya, cuma bangunlah secara realistis. Jangan bayangan saja. Ketika itu bayangan saja, kehidupan duniamu tidak teropeni. Ciri pertama. Ciri kedua kebalikannya. Idealisme yang dibangun material saja, berdasarkan realitas saja. Bapak saya tani, punyanya sawah, ya tani, Pak, mau apa lagi? Nah, ini terlalu realistis. Jadi harus imbang. Kalau kamu dari tani ke tani tidak ada perkembangan. Itu sama dengan tidak peduli ego juga. Harus punya cita-cita yang lebih tinggi, tapi jangan ketinggian. Meskipun Bung Karno bilang, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau jatuh, jatuhnya di bintang-bintang. Cuma di bintang tidak ada kasurnya, kamu masih jatuh lagi ke bawah. Ya, kalau mau cita-cita setinggi langit, sambil naik ke langit, bawalah kasur. Nah, itu realistis. Kalau jatuh, kamu jatuhnya di atas kasur. Jadi idealisme tapi yang realistis. Oke. Saya kuliahnya di UIN, Pak. Cita-cita saya Menteri Agama. Itu realistis. Saya kuliahnya di UIN, Pak. Pinginnya cita-cita Menteri Pertanian, Pak. Itu susah. Bukan bidangmu. Ya kecuali kamu lewat partai. Ya memang begitu, Pak, saya. Jadi strateginya besok saya masuk partai. Oh, kalau gitu enggak apa-apa. Oke. Atau di tafsir itu, Pak, bisa juga, Pak, ngurusi pertanian. Nanti habis kita nanam, kita doakan bersama. Yo, tidak apa-apa lah ya, sing waras ngalah pokoknya. Oke, jadi ya jangan sampai kita tidak peduli pada ego. Tidak peduli ego berarti cita-cita yang tidak realistis atau terlalu realistis sehingga tidak ada progres, tidak ada evolusi ke arah yang lebih baik. Itu trouble pasti. Oke. Terakhir, itu kalimatnya Iqbal, sengaja saya kutip. Ini kayak Ronggo Warsito, dia salah satu yang bisa meramal akhir hidupnya. Sebelum dia meninggal, dia punya 2 puisi. Yang pertama itu, melodi perpisahan mungkin menggema, mungkin juga tidak. Angin barat mungkin berhembus poi, mungkin juga tidak lagi. Hari-hari sang fakir ini menjelang akhirnya. Pujangga yang lain akan tiba,
Tapi mungkin juga tidak. Ada puisinya yang lain. Bahkan saat aku pergi dari dunia, setiap orang akan berkata, aku mengenalnya. Kebenarannya adalah mereka tidak tahu apa-apa. Siapa orang asing ini, apa yang ia katakan, dan kapan ia datang. Ini puisi-puisi terakhirnya Iqbal sebelum dia nanti meninggal. Dan kalimat yang saya suka dari Iqbal adalah potongan puisinya. Aku ragu akan diriku, namun cinta berkata, aku ada. Itu sama dengan kalau pakai idiomnya Descartes, aku mencintai maka aku ada. Bukan aku berpikir. Kalau cuma mikir secara eksistensial kamu bisa ada bisa enggak. Tapi kalau kamu mencintai, kamu pasti ada. Karena kamu sedang merealisasikan dirimu dalam wadah paling agung yang namanya cinta. Jadi jargonnya Iqbal kalau pakai nama lain, aku mencintai maka aku ada. Oke, alhamdulillah insan kamilnya Iqbal sudah. Minggu lalu saya bilang ini semacam mengislamkan Superman-nya Nietzsche. Kalau Nietzsche kemarin kan tidak ada bau-bau Islamnya sama sekali, tapi di Iqbal kelihatan di titik-titik mana Islam dan ajarannya masuk. Ada khilafah, ada spiritualitas, ada tadi menaikkan potensi diri sampai puncak spiritual dan seterusnya. Di titik-titik itu dia berbeda dengan Nietzsche.